dalamnya kasih. Shalom kekasih Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita sudah memasuki minggu kedua di bulan September. Dan sebelum kita memulai ibadah raya online bersama Gereja Bethel Wotuar Palu, kita akan mendengarkan beberapa informasi ibadah berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan ataupun juga perpuluhan, saudara dapat mentransfernya melalui rekening yang tertera di layar kaca saudara, ataupun juga dapat mengakses QR Code yang tertera di layar kaca saudara. Dan saudara juga bisa mengumpulkannya di rumah serta membawanya pada saat ibadah onsite sudah dilaksanakan. Bagi saudara jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, saudara dapat menuliskan di kolom komentar YouTube Bethel Media Palu ataupun juga dapat menghubungi WhatsApp di nomor yang tertera di layar kaca saudara. Dan setiap pokok doa saudara akan didoakan di menara doa. Mari siapkan hati dan hidup saudara untuk bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Dan sebelum kita memulainya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami bisa memasuki hari ini bersama-sama dengan Engkau. Dan pada hari ini Tuhan, sebelum kami memulai ibadah kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah penyertaan Tuhan yang menuntun dan juga melindungi setiap ibadah kami Tuhan. Dan biarlah Engkau menyempurnakan ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan bersekutu, memuji dan menyembah nama-Mu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu juga pada hari ini bisa menguatkan setiap hati kami. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Selamat beribadah. Haleluya, mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Haleluya. Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih-Mu tidak pernah berubah Yesus Tuhan. Mari kita katakan pujian ini dengan penuh iman. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, amin. Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Katakan haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa, amin. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Bersuka ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu, amin. Haleluya. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Sekali katakan Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Angkat tanganmu, katakan haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa, amin. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu, amin. Haleluya. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku
luar biasa. Yes Tuhan, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Kuatkan suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Yesus, Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Sekali katakan, Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau tetap setia dalam kehidupan kami. Oh, mari kita katakan, ku nyanyikan kebaikan-Mu, oh, yang tak lekang oleh waktu. Benar Tuhan, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu. Engkau Allah yang setia, yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Lebih katakan, ku nyanyikan kebaikan-Mu, Yesus, yang tak lekang oleh waktu. Katakan amin. Yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Sekali lagi serukan, nyanyikan kebaikan-Mu, yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Sekali katakan, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Haleluya. Beri sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Haleluya Yesus Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau Tuhan yang mendengar setiap seruan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan ketenangan dalam hidup kami. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia,
Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kasih tepuk tangan bagi Allah kita. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Oh, lewat lemah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Amin. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari angkat tanganmu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, oh, oh. Kami tenang bersamamu, Kau Tuhan penolong kami. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami tenang bersamamu, Engkau Tuhan penolong kami. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu, sebab Kau Allah yang kami tinggikan.
Tuhan, Kau Allah yang kami sembah. Haleluya. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan, saudara. Kau sumber pertolongan, tiada seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah basi karala barala baralamo. Biarlah barala barala basi aralamo. Mengalir di tempat ini, mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir di tempat ini. Haleluya. Kirada bata karala basi karada barala, kirada barala barala basi karada dada. Kau hadir di tempat ini, menjamah hati kami. Kirana barala bayarala base, kirana barala barala basi karada barala barala. Kau yang pulihkan hidup kami, Kau yang ubahkan kami Tuhan. Haleluya. Tiada seperti-Mu. Haleluya. Mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir. Kirana barala bayarala base, kirana barala barala bayarala barala basi karana dada. Kirana bata karala basi karana barala barala. Kirana bata karala basi karana barala. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar seruan kami. Engkau mendengar penyembahan kami Tuhan. Tiada seperti-Mu Tuhan. Kau Raja di atas segala raja, layak terima pujian. Kami agungkan Engkau Tuhan. Terima kasih. Mari buka tanganmu di hadapan Tuhan, saudara. Mari tetap naikkan syukurmu. Apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupmu, mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Yarala basi karala barala barala. Yarala barala basi yarala barala. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan kami ketenangan. Amin. Engkau Tuhan yang memberikan kami pengharapan. Kami tidak pernah takut dalam keadaan apapun Tuhan. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun badai menerpa Tuhan,
Kami mau tetap pegang janji-Mu. Engkau Tuhan tidak meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Mari buka tangan-Mu saudara. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sekarang. Kita bangkit berdiri bersama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang. Mari dengan iman, mari angkat tanganmu, katakan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang Kau Allahku. Ku tenang Kau Allahku. Ku tenang Kau Allahku. Sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau berdiam di dalam kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menerangi kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kehidupan kami senantiasa diubahkan. Berkati kami semua yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini, dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya bagi kami sekalian. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Kami sambut pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah di hari Minggu, walaupun masih dalam suasana pandemi di mana kita masih beribadah secara online. Tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap hadir bagi kita sekalian hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kebaktian kali ini dengan sebuah tema teguh dalam pengharapan. Mari kita bersama-sama mendasari khotbah hari ini, kebenaran firman Tuhan kali ini, dengan membaca di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-21 sampai dengan 28 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi perikop perempuan Kanaan yang percaya. Saya akan membacakannya ayat demi ayat. Ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon.
Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, menyimpannya di dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mengawali khotbah ini saya ingin membagikan sebuah kisah. Di tahun 2010 di sebuah pertambangan emas yang ada di San Jose, negara Chili, terjadi sebuah keajaiban yang langka terjadi di dunia. Mengapa saudara? Ada 33 pekerja tambang terjebak di dalam tanah sedalam 700 meter. Saudaraku yang kekasih, akibat tanah longsor. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada hari ke-14 tim evakuasi sudah mulai putus asa untuk berusaha menembus reruntuhan-reruntuhan batu dan tanah yang menutupi lorong dari tempat di mana mereka terperangkap. Bahkan orang mulai meragukan kalau masih ada yang selamat, saudaraku. Namun saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Menteri Pertambangan Chili memaksa mereka untuk terus menggali karena dia berharap masih ada yang hidup. Akhirnya, tahukah saudara, pada hari keberapa baru tim penyelamat baru bisa menembus terowongan yang tertimbun itu? Pada hari ketiga, ke-14 kah? Hari ke-18 kah? 19 kah? Tidak saudara. Pada hari yang ke-69 baru tim evakuasi bisa menembus terowongan itu. Adakah yang masih hidup? Ada. Bahkan semuanya dari 33 orang itu masih hidup. Bagaimana bisa semuanya bisa selamat? Tentu ada banyak faktor. Tetapi satu faktor yang penting yang ada pada diri korban yang terperangkap itu adalah pengharapan. Mereka tetap berharap tim penyelamat akan terus menggebor untuk menemukan mereka, walaupun mereka harus bertahan dengan makanan yang ada. Bahkan mereka makan satu hari hanya 3 sendok dan minum sedikit. Itu karena persediaan makanan yang ada di tempat mereka terperangkap itu terbatas. Begitu sulit, begitu menakutkan. Tetapi ada seorang yang selalu membacakan firman Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, faktor lain harapan itu juga ada pada Menteri Pertambangan Chili yang terus menyuruh menggali karena dia tahu ada harapan orang itu masih hidup. Saudara, itulah kuasa pengharapan. Begitu ajaib. Pengharapan dapat membuat orang bertahan dalam keadaan sulit, berjuang walaupun mengalami penderitaan yang begitu berat. Pengharapan membuat orang tidur
Jauh malam dan bangun subuh karena tahu ada hari depan yang jauh lebih baik dari sekarang. Pengharapan terus membuat orang menjalani pengobatan untuk bertahan hidup. Walaupun orang berkata tidak ada harapan. Saudaraku yang kekasih, pengharapan dapat membuat orang menanggung perpisahan dengan orang yang dikasihinya. Karena tahu bahwa satu kali kelak dia akan berjumpa dengan orang yang dikasihinya di dalam kekekalan. Pengharapan itu adalah kekuatan yang tidak habis-habisnya. Karena itu milikilah pengharapan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagi saya dan saudara, bagi kita yang ada di dalam situasi pandemi yang belum selesai sampai dengan hari ini, mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami sakit, atau ada di antara kita sedang merawat keluarga kita yang sakit dengan penderitaan yang tak berakhir. 2 bulan terakhir ini, saudaraku yang kekasih, ke belakang ada begitu banyak orang yang terinfeksi. Bahkan kita sering mendengar ada banyak keluarga yang kehilangan orang yang dikasihi. Ada banyak orang kehilangan sahabat, kehilangan teman yang mereka kasihi. Bahkan saudara, sebagian tidak sempat berpamitan serta tidak mendapatkan ibadah dan tata cara pemakaman yang selayaknya. Banyak orang di tengah penderitaan, dan mungkin di antara kita bertanya ketika kita mengalami persoalan itu, apakah Tuhan itu masih ada? Apakah benar-benar Tuhan itu ada? Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di manakah Tuhan ketika banyak persoalan, ketika banyak orang yang menderita? Mengapa Tuhan diam dan mengapa Tuhan seakan-akan tidak peduli dengan kehidupan kita? Masihkah kita kuat dan kita teguh berpengharapan di tengah-tengah segala penderitaan dan kebuntuan itu? Saudaraku yang kekasih, sebagai anak Tuhan ada sesuatu yang tidak boleh kita hilangkan dalam kehidupan saya dan saudara, yaitu pengharapan. Selama pengharapan ada di dalam diri kita, tidak peduli sesusah apapun hidup saya dan saudara, sesulit apapun kesehatan saya dan saudara, kita percaya waktu kita punya pengharapan, kita akan tetap bertahan. Hari ini kita belajar dari wanita Kanaan yang kita sudah baca tadi dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Situasi yang sama, situasi yang sulit juga dihadapi oleh wanita Kanaan ini, perempuan ini, sewaktu ia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Perhatikan, perempuan itu adalah warga asing dari wilayah Sirofenesia, dicatat di dalam Markus pasal 7 ayat yang ke-26. Wanita Kanaan, dan dia punya satu kebutuhan. Dia memohon Tuhan untuk menyembuhkan, melepaskan anaknya dari kerasukan roh jahat karena keadaannya sangat menderita. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus dan meminta Tuhan Yesus, menyapa Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus hanya diam. Saudara, dalam bahasa Yunani dikatakan bagian ini, Yesus tidak menjawab satu kata pun keluar dari mulut Yesus. Yesus diam. Wanita Kanaan ini yang menyapa Tuhan Yesus, dia menyapa Tuhan Yesus dengan istilah Tuhan dan anak Daud. Saudaraku yang kekasih, ia mengalami pada awalnya Yesus itu diam, Yesus itu membisu. Berdiamnya Tuhan merupakan ujian terbesar bagi iman kita. Bagi iman wanita ini merupakan ujian yang sangat besar. Bagaimana caranya kita tetap berpengharapan di tengah situasi yang sulit,
Bahkan seolah-olah di tengah ketika kita menghadapi kesulitan tidak ada jawaban dari Tuhan. Saudara, berapa banyak di antara kita sudah berdoa dan Tuhan belum menjawab doa kita, dan Tuhan hanya diam saja. Masihkah kita berpengharapan dan masihkah kita kuat beriman kepada Tuhan Yesus Kristus? Mari kita melihat pengharapan Kristen yang digambarkan dari kisah wanita Kanaan ini. Pertanyaannya bagi saya dan saudara, pengharapan seperti apa yang dimiliki oleh wanita ini yang akan menjadi pengharapan saya dan saudara juga manakala kita mengalami persoalan-persoalan dalam hidup ini. Dari kisah wanita Kanaan ini kita belajar dua hal mengenai pengharapan. Saudara-saudaraku, yang pertama, wanita Kanaan ini memiliki pengharapan karena dia mengenal Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, pengharapan yang dimiliki wanita ini ada oleh karena dia mengenal Tuhan Yesus. Kalau saudara membacanya di ayat yang ke-22, saya bacakan kembali ayat 22. Di sana dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Saudaraku yang kekasih, wanita Kanaan ini berkata, ya Tuhan Yesus, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Saudara, menarik di sini, wanita ini menyapa Yesus dengan panggilan Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya Lord, Kurios dalam bahasa Yunani. Menarik saudara, ia sedikit banyak mengetahui identitas atau natur keilahian Yesus. Saudara, kemudian ia menyebut Yesus dengan predikat anak Daud. Sebuah istilah yang ada konotasinya dengan pengertian orang Yahudi tentang Sang Mesias atau Kristus. Inti penyebutan, gelar atau titel semacam itu di awal pelayanan Yesus adalah sesuatu yang langka, bahkan di antara murid-murid dan orang Yahudi pada waktu itu. Hal ini saudaraku yang kekasih menandakan perempuan ini, wanita Kanaan ini tahu, karena ia mendengar tentang dia. Saudara nanti membacanya dalam Markus pasal 7 ayat 25. Bahwa Yesus bukan manusia biasa dan ia adalah Mesias yang mampu menolong kebutuhan kelepasan bagi putri dari wanita Kanaan ini. Saudara, wanita Kanaan ini mengenal siapa Yesus. Saudara, wanita Kanaan ini memiliki pengharapan karena dia mengenal Yesus yang adalah Tuhan. Saudaraku yang kekasih, iman itu berkaitan dengan pengenalan akan Tuhan. Ketika kita berbicara tentang iman, maka ini akan selalu berkaitan dengan Tuhan. Itu artinya juga bahwa harapan yang tidak bersangkut paut dengan Tuhan itu bukan pengharapan. Bisa saja itu disebut optimisme. Optimisme itu bersifat psikologis, sementara pengharapan itu bersifat teologis. Optimisme adalah kepercayaan pada diri kita sendiri, tetapi pengharapan adalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Optimisme adalah apa yang kita pikirkan kita mampu lakukan, tetapi pengharapan adalah apa yang dipikirkan, yang kita pikirkan Allah dapat melakukannya. Saudaraku yang kekasih, kadangkala optimisme itu berdasarkan kalkulasi logika. Kalau kita melihat oke, kalau kita melihat akan cerah, kita optimis. Tetapi pengharapan itu berdasarkan kepercayaan kita kepada Tuhan.
Optimisme itu kadangkala menyangkali kehidupan yang buruk. Dengan cara apa saudara? Dengan cara berpikir positif. Tidak mengakui adanya yang buruk pada diri kita. Tetapi saudaraku yang kekasih, pengharapan mengakui ada persoalan, ada kelemahan pada diri kita. Tetapi sekaligus kita melihat bahwa Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya. Saudara, iman berkaitan dengan pengenalan akan Tuhan. Ia akan beriman kalau ia mengenal Tuhan. Bagaimana ia bisa beriman kepada Tuhan kalau ia tidak mengenal Tuhan? Untuk mengenal Tuhan, tentunya kita perlu informasi tentang Tuhan. Siapakah Tuhan itu? Apa yang diperbuatnya? Apa yang dikatakannya, apa yang dijanjikannya. Informasi itu perlu untuk mengenal Dia, untuk mengenal Tuhan. Saudaraku, dari mana informasi tentang Tuhan yang bisa dipercaya betul? Diyakini bahwa yang diinformasikan adalah Tuhan yang benar, dan informasi itu benar. Tidak lain kita bisa mendapatkan informasi itu hanya dari Alkitab. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab adalah wahyu Allah, firman Allah, pernyataan tentang Allah. Itu sebabnya bacalah firman Allah supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Roma pasal 10 ayat 17 di sana dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Saudara, firman Kristus, firman Allah, Alkitablah kita bisa mengenal Allah. Dan untuk punya pengharapan, iman kita harus dipelihara, iman kita harus dijaga. Dari pengharapan adalah iman. Saudaraku yang kekasih, substansi dari pengharapan itu adalah iman. Saudara, mari kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Di sana dikatakan di dalam Ibrani pasal yang pertama ayat yang pertama. Pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara, dari teks ini ingin mengatakan kepada kita, kepada saya dan saudara, bahwa dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan itu adalah iman. Saudara, ibarat pelita, api itu adalah pengharapan. Iman itu minyaknya. Tanpa iman, pelita itu tidak mungkin bertahan lama. Tapi karena ada minyak, maka sumbu itu akan terus menyala. Oleh sebab itu peliharalah iman. Bagaimana kita bisa pelihara iman kita? Tentunya kita harus mengenal Tuhan dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada waktu saya dan saudara memelihara iman, kita harus mengenal Allah. Tidak ada jalan lain, kita harus mengenal Dia. Dan pengenalan akan Dia hanya kita bisa dapatkan lewat Alkitab. Sebabnya sekali lagi, marilah kita terus membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan di sana pengharapan kita semakin dikokohkan, diteguhkan. Yang kedua, wanita Kanaan ini memiliki pengharapan. Pengharapan yang dimilikinya tidak hanya karena dia mengenal Tuhan Yesus, tetapi juga pengharapan yang ada pada wanita ini karena dia mempercayakan, dia percaya dan mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Kalau saudara baca nanti ayat 23 sampai dengan ayat 27 dari pembacaan kita tadi, Matius pasal 15. Saudaraku yang kekasih, pada waktu saya dan saudara memelihara iman, kita harus mengenal Allah dari Alkitab. Lalu yang kedua,
percaya kepada Tuhan dan kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan yang kita kenal dari Alkitab itu. Iman itu bukan hanya tahu tentang Allah, tahu tentang Tuhan, bukan hanya sekedar punya pengetahuan. Iman yang hanya sekedar pengetahuan itu tidak akan tumbuh. Kalau kita ingin iman kita tumbuh, kita harus menerapkan apa yang kita tahu tentang Allah. Kita percaya pada Dia, lalu kita mempercayakan diri kita kepada Dia. Saudara, perempuan Kanaan ini terus-menerus berpengharapan dengan dia percaya dan mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Ini bisa kita lihat dari dialog perempuan itu, wanita itu dengan Tuhan di ayat 23 sampai dengan 27. Dan akhir dari dialog itu dikunci dengan sebuah perkataan Tuhan kepada wanita itu. Di ayat 28 Tuhan berkata kepada dia, kepada wanita Kanaan itu, "Hai ibu, besar imanmu." Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saat saya dan saudara, saat kita belajar mempercayakan diri kita pada Tuhan, berarti kita mempercayakan persoalan-persoalan kita kepada Dia, kepada Tuhan. Di sana kita belajar mengizinkan iman kita bertumbuh, walaupun seringkali kita dak-dik-duk-dek, seringkali jantung kita berdetak dengan kencang. Ada banyak orang percaya pada kekuatan dan kemampuan dirinya. Ada banyak orang mempercayakan pada usaha dirinya, lobi dirinya. Bagaimana mungkin dia percaya kepada Tuhan? Saudara, orang yang percaya kepada Tuhan, dia selalu bergantung kepada Tuhan. Dan wanita ini, wanita Kanaan ini, dia memiliki ketergantungan kepada Tuhan. Itu sebabnya orang yang bergantung pada Tuhan tidak akan tumbang manakala persoalan datang. Kenapa? Karena ia selalu di backup. Walaupun tidak selalu usahanya itu akan maju, walaupun usahanya itu tidak akan selalu berhasil, sekalipun ada kegagalan, dia akan maju terus. Itulah kekuatan iman yang menghidupkan pengharapan. Saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus memuji imannya yang besar. Perkataan "Hai ibu, besar imanmu" belum pernah Tuhan Yesus katakan kepada salah satu pun dari muridnya. Belum pernah dia katakan kepada murid-muridnya perkataan seperti itu. Tapi hanya kepada wanita Kanaan ini. Saudara, malah kepada murid-muridnya Tuhan Yesus pernah bilang begini, "Di manakah imanmu?" Di versi Lukas pasal yang ke-8 di sana dikatakan, "Di manakah kepercayaanmu?" Lalu siapa perempuan ini? Dia orang biasa saja, dia bukan murid, dia bukan orang terdidik seperti orang Farisi dan lain-lain. Dia orang biasa saja, tapi sebetulnya apa yang sudah dia lakukan, yang dia lakukan ialah dia datang kepada Yesus, dia mengulurkan tangannya kepada Tuhan Yesus, dan dia tetap beriman meskipun Tuhan pada awalnya diam, meskipun Tuhan menolak dia. Tetapi wanita itu memiliki dasar pengharapan, yaitu iman. Saudara-saudaraku yang kekasih, adakah saya dan saudara hari-hari ini dalam situasi yang sulit tetap percaya dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan seperti yang kita baca kisah dari wanita Kanaan ini? Saudara-saudara, bila yang terjadi dalam diri saya dan saudara waktu kita beriman justru tidak seperti yang kita harapkan. Seorang beriman, walaupun keadaan waktu dia beriman itu justru tidak sesuai seperti yang dia harapkan, seorang beriman itu dia akan tetap menyembah Tuhan dalam hidupnya. Kenapa saudara? Karena bukan keberhasilan itu yang penting, tetapi penyertaan Tuhan itu yang penting.
Ia tetap tahu bahwa Tuhan melakukan yang terbaik bagi dia, walaupun hasil akhirnya belum tentu sesuai yang diharapkan. Kadangkala kita sudah beriman dengan sungguh, tapi seringkali apa yang kita imani justru tidak seperti apa yang kita harapkan. Tapi orang yang beriman dia terus berharap, beriman kepada Tuhan. Karena itu saudaraku yang kekasih, apapun keadaan saya dan saudara hari-hari ini, tetap kita tenang, tetap kita berharap kepada Tuhan dengan cara belajar percaya kepada Tuhan dan mempercayakan diri kita kepadanya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya akan membacakan sebuah tulisan yang terdapat di sebuah bekas gudang penyimpanan anggur di kota Kolon, di mana orang-orang Yahudi tertawan oleh penguasa lalim pemerintah Nazi Jerman di masa Perang Dunia II. Coretan yang ada di dinding bekas gudang ini semacam pernyataan iman dari seseorang dalam kondisi bangsa Yahudi yang dikejar-kejar, dibunuh di kamp-kamp konsentrasi oleh tentara Nazi. Dalam kondisi kesulitan seperti itu, ditemukan sebuah pernyataan iman yang luar biasa setelah Perang Dunia Kedua itu selesai. Saya akan membacakan bagi kita pernyataan itu. Di sana ditulis di dinding itu, aku percaya kepada matahari sekalipun ketika ia tidak bersinar. Aku percaya kepada kasih sekalipun ketika aku tidak dapat merasakan. Aku percaya kepada Allah sekalipun ketika ia diam. Mungkin hari-hari ini kita seolah-olah seperti tulisan ini. Tuhan diam, kita sudah beriman, kita sudah percaya, mempercayakan diri kepada Tuhan. Tapi persoalan masih ada sampai dengan hari ini. Seolah-olah Tuhan itu diam. Kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan saya dan saudara, kita tetap tenang, tetap berharap kepada Tuhan dengan cara kita percaya dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Biarlah renungan kebenaran firman Tuhan di hari Minggu ini akan terus menguatkan, mengokohkan, meneguhkan pengharapan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan. Kami percaya Tuhan bekerja lewat kebenaran firman-Mu untuk menjangkau setiap hati-hati kami, setiap kehidupan kami. Sehingga ketika kami mengalami pergumulan persoalan hidup dalam situasi yang sulit hari ini, pengharapan kami tidak luntur, justru pengharapan kami makin kokoh, pengharapan kami makin teguh. Berkati firman-Mu, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seundang kita semua bangkit berdiri, kasih tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib,
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, ya Tuhan, tiada seperti Engkau. Kami menaikkan syukur kami kepadamu terus menerus senantiasa, karena Engkau adalah Allah yang layak menerima ungkapan syukur dari kami orang percaya yang sangat terbatas. Kami bersyukur untuk semua dan segala sesuatu yang kami alami hari-hari ini. Karena itu kami percaya bahwa Engkau Allah tetap akan meneguhkan, mengokohkan kami. Kami akan terus mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Hari ini kami datang kepadamu menaikkan doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang masih mengalami kesulitan akibat pandemi. Tuhan tolong pemerintah kami, beri hikmat kepada mereka supaya mereka dapat mengatasi persoalan pandemi ini dengan baik. Kami bersyukur hari-hari ini kami boleh mendengar dan kami boleh melihat tren dari orang yang terpapar oleh virus corona semakin menurun. Tetapi juga kami berdoa biarlah pemerintah kami terus beri kekuatan, kemampuan untuk terus bekerja, berupaya sehingga semua orang boleh berada dalam keadaan nyaman, keadaan aman di situasi pandemi ini. Sekali lagi Engkau berkati pemerintah kami, beri hikmat, kemampuan, kecakapan untuk mengelola bangsa dan negara ini. Kami berdoa biarlah mereka yang terus, pemerintah kami terus berupaya untuk melakukan vaksinasi kepada setiap warga negara. Terus berkati semua apa yang diupayakan oleh pemerintah. Protokol kesehatan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan terus memberikan hikmat untuk pemerintah kami memutuskan mengambil kebijakan yang baik untuk mengatasi semuanya ini. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Kami terus menyerahkan daerah kami Sulawesi Tengah ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Berdoa bagi provinsi kami Kota Palu, juga Tuhan senantiasa tolong berkati sehingga di kota kami terus mengalami kedamaian, keamanan, dan kami boleh terus bisa memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua gerejamu di seluruh dunia, semua gerejamu di seluruh Indonesia, bahkan di kota kami yang bersama-sama beribadah, baik mereka yang sudah beribadah onsite maupun yang masih beribadah online. Diserahkan biarlah Engkau Kristus hadir di tengah-tengah ibadah kami dan memberkati setiap ibadah kami dan menguatkan, mengokohkan setiap sidang jemaat-Mu dimanapun mereka beribadah. Berdoa berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani di setiap pelayanan ibadah di gereja mereka masing-masing. Tuhan berkati setiap para hamba Tuhan. Kami terus menyerahkan pelayanan gereja di tempat ini. Biarlah Engkau senantiasa memberkati pelayanan gereja di tempat ini. Berkati hamba-hamba Tuhan. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan. Berkati semua program dari pelayanan gereja di tempat ini. Kami serahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan.
Tak lupa kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada hari ini, beribadah di rumah mereka masing-masing. Kami serahkan dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Kiranya kasih setia penyertaan Tuhan senantiasa hadir, menguatkan, mengokohkan mereka. Berkati setiap sidang jemaat-Mu. Dalam kesulitan apapun Tuhan akan senantiasa memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur hari ini dan kami percaya Tuhan akan terus menyertai kehidupan kami. Akhirnya, kekasih-kekasih Tuhan, mari bersama kita mengangkat tangan, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai, memelihara, melindungi kita mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.